Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada malam hari ini saya ingin membahas tentang salah satu video yang cukup ramai diperbincangkan yang berkaitan dengan ceramah Habib Rizik. Dan yang menjadi kontroversi adalah apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, yaitu yang berkaitan dengan salah satu gubernur terpilih, yaitu Gubernur Jawa Barat, di mana Habib Rizik itu mengklaim ataupun menuduh dan juga memfitnah Gubernur Jawa Barat terpilih, yaitu Kang Deddy Mulyadi, sebagai orang yang mengajak ataupun ingin menggiring masyarakat Jawa Barat untuk menyembah berhala. Tentu saja ini merupakan diskursus yang sangat panjang ketika dibahas dalam suatu forum ataupun ketika diperdebatkan. Dari sisi mana Habib Rizik itu menyoroti Deddy Mulyadi sebagai orang yang menginisiasi ataupun orang yang mendorong masyarakatnya untuk menyembah berhala. Apalagi selama ini Habib Rizik itu memang sudah beberapa kali bersinggungan ataupun berseteru dengan Kang Deddy Mulyadi sewaktu Kang Deddy Mulyadi itu menjabat sebagai bupati di Karawang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Kan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu bupati yang sekarang, apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Oke, jelas ya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik itu berkaitan dengan salah satu orang yang menduduki jabatan sebagai gubernur terpilih Jawa Barat, yang tidak lain dan tidak bukan ketika kita berbicara tentang gubernur terpilih Jawa Barat itu pasti Kang Deddy Mulyadi, apalagi berkaitan dengan mantan Bupati Purwakarta, itu pasti Kang Deddy Mulyadi. Walaupun Habib Rizik tidak menyatakan ataupun tidak mengatakan siapa nama gubernur Jawa Barat itu, tetapi memang sudah menjadi mafhum bagi semua orang bahwa gubernur Jawa Barat terpilih yang sekarang itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana bisa seorang Deddy Mulyadi, seorang gubernur terpilih, seorang mantan Bupati Purwakarta itu dicap sebagai orang yang menyebarkan faham-faham berhala? Kalau kita berbicara tentang berhala, tentu saja itu adalah faham paganisme, kaum penyembah berhala, seperti masyarakat pada masa Nabi Ibrahim atau masyarakat pada zaman Nabi Muhammad ketika Mekah itu dalam keadaan jahiliyah di mana masyarakat itu menyembah berhala. Ketika kita berbicara tentang apa itu penyembah berhala,
Penyembah berhala itu kan sebuah stigma atau terminologi bagi masyarakat ataupun bagi kaum ataupun bagi orang-orang yang memang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia itu memberhalakan yang selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu identiknya dengan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semisal ada suatu masyarakat menyembah patung. Sudah jelas patung itu buatan manusia, sudah jelas patung itu bahannya itu ya batu, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia itu menggantungkan dirinya kepada kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam simbol-simbol patung dan lain sebagainya yang diyakini oleh masyarakat itu memiliki kekuatan untuk menolong manusia. Lantas apakah Kang Deddy Mulyadi ini pantas diberikan stigma sebagai penyembah berhala? Ini merupakan suatu stigma yang sangat fatal ketika diberikan kepada seseorang. Kalau seandainya memang dia itu bukan seorang penyembah berhala, tetapi diberikan stigma sebagai penyembah berhala, tentu saja ini merupakan suatu fitnah yang sangat keji. Oke, kalau kita melihat dari sosok Kang Deddy Mulyadi, itu memang dikenal sebagai orang ataupun dikenal sebagai sosok yang ingin sekali menghidupkan dari budaya-budaya Sunda, di mana Kang Deddy Mulyadi itu ya kan memang orang Sunda, asli orang Sunda, keturunan Sunda. Dan karena Kang Deddy Mulyadi itu bangga dengan leluhur-leluhurnya, bangga dengan warisan-warisan nenek moyangnya, bangga dilahirkan sebagai orang Sunda. Oleh karena itu Kang Deddy ya menganggap bahwa Sunda itu memiliki nilai-nilai yang luhur, memiliki nilai-nilai yang seharusnya digunakan oleh masyarakat, memiliki nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang tidak kalah dengan nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran yang dimiliki oleh orang-orang lain. Sunda itu memiliki karakter, Sunda itu memiliki ajaran luhur, Sunda itu bukan bere-bere. Itu bagi Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy itu orang Sunda. Kalau kita berbicara tentang manusia yang mencintai tanah airnya dan mencintai apa yang diajarkan oleh leluhur-leluhurnya, bahwa leluhurnya itu memiliki pemikiran A, leluhurnya itu memiliki pemikiran B, ataupun leluhurnya memiliki pemikiran C. Ketika pemikiran-pemikiran itu masih bisa dikontekstualisasikan di zaman sekarang, ya nggak masalah selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Lantas, apakah Kang Deddy Mulyadi sebagai orang Sunda dan sebagai seseorang yang ingin mengangkat nilai-nilai kesundaan itu bertentangan dengan nilai-nilai keislaman? Tentu saja. Ketika kita berbicara tentang nilai Islam, itu multi perspektif, tidak hanya satu perspektif. Kalau kita berbicara tentang perspektifnya Habib Rizik, tentu saja Kang Deddy Mulyadi itu distigma sebagai orang yang dalam kategori ingin mengembalikan masyarakat itu kepada budaya leluhurnya itu sebelum Islam datang, ataupun ajaran-ajaran Hindu Buddha, ataupun ajaran-ajaran sebelum datangnya Hindu Buddha, yang dalam perspektif Habib Rizik itu dikategorikan sebagai orang-orang penyembah berhala. Namun kalau kita berbicara tentang perspektif yang lebih luas, Islam itu kan multi perspektif. Islam itu kan tidak hanya Islam perspektifnya Habib Rizik. Islam itu kan ada banyak sekali pandangan-pandangan yang itu menghasilkan karakteristik yang berbeda-beda, yang menghasilkan karakter manusia yang berbeda-beda. Tentu saja kalau kita berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi, apakah ada contoh manusia yang mungkin karakternya mirip-mirip Kang Deddy Mulyadi tetapi masih dalam kategori muslim? Apakah ada atau tidak? Kalau saya ingin mengidentifikasi apa yang
menjadi pemikirannya Kang Deddy Mulyadi? Tentu saja ada. Contohnya Sunan Kalijaga. Walaupun ketika kita memperbandingkan antara Sunan Kalijaga dengan Kang Deddy Mulyadi, itu memiliki tempat yang berbeda, di mana Sunan Kalijaga itu dikenal sebagai wali, sementara Kang Deddy Mulyadi dikenal bukan sebagai wali. Walaupun seandainya Kang Deddy itu wali, wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu. Tetapi masyarakat pada umumnya di zaman sekarang tidak ada yang menganggap bahwa Kang Deddy itu sebagai wali. Tetapi ada karakteristik yang hampir mirip yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi dengan Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga itu sebagai orang Jawa dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, mengenalkan agama Islam kepada masyarakat, itu menggunakan metodologi yang bisa diterima oleh orang-orang Jawa, di mana Islam itu tidak bertentangan dengan budaya-budaya Jawa, di mana Islam itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Jawa, di mana ajaran-ajaran Jawa itu selaras dan saling bergandengan tangan, bisa saling duduk bersama antara ajaran Jawa dengan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam itu bisa diterima oleh masyarakat. Dan tentu saja Sunan Kalijaga itu sangat menghormati budaya-budaya luhurnya orang Jawa. Sunan Kalijaga masih mempertahankan identitasnya sebagai orang Jawa. Sunan Kalijaga masih mempertahankan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Jawa. Dan begitupun dengan Kang Deddy Mulyadi. Dalam perspektif Kang Deddy Mulyadi, itu saya yakin itu tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, di mana Kang Deddy Mulyadi sebagai orang Sunda itu ingin mengangkat budaya Sundanya, ingin mengangkat bahwa Sunda itu memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan. Kita sebagai manusia Sunda itu tidak boleh terlepas dari ajaran-ajaran di mana kita hidup. Kita itu identitasnya siapa, kita itu orang mana, dan siapa itu jati diri kita. Itu yang ingin diangkat sebenarnya. Maka kalau kita berbicara tentang Sunan Kalijaga, itu kan tidak serta-merta bahwa Sunan Kalijaga itu penyembah berhala. Walaupun Sunan Kalijaga itu ya ingin menghidupkan nilai-nilai Jawa. Walaupun Sunan Kalijaga itu masih ngobong menyan. Walaupun Sunan Kalijaga itu masih ziarah ke kuburan-kuburan. Sunan Kalijaga masih mengamalkan budaya-budaya yang dimiliki oleh Jawa pada waktu itu. Tetapi kan tidak kemudian kita itu menstigma bahwa Sunan Kalijaga itu penyembah berhala, bahwa Sunan Kalijaga itu menyembah apa yang disembah oleh orang-orang selain Islam pada waktu itu. Maka ketika kita berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi di zaman sekarang, itu kan ya tidak jauh berbeda kan. Nah, dari sini mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa yang distigmakan oleh Habib Rizik kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak semestinya dilakukan oleh seorang Habib Rizik. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.